Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Barbalina Margareta Kols, asal instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan lampiran 10 dari tugas buku kerja PBJ PPK tipe C, yaitu persiapan swakelola. Pertama, kita lihat surat permintaan kesediaan pelaksana swakelola dari PPK kepada pimpinan organisasi profesi Ikatan Badan Indonesia Regional Kota X perihal permintaan kesediaan sebagai calon pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Sehubungan dengan rencana pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang akan dilaksanakan melalui swakelola tipe 3. Dengan ini kami meminta kesediaan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X sebagai calon pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan tersebut. Ruang lingkup paket pengadaan swakelola tipe 3 meliputi penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang berfungsi untuk memberikan edukasi berupa penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi gangguan gizi secara langsung dan tidak langsung melalui intervensi gizi serta menurunkan tingkat risiko kekurangan gizi bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Maka bersama ini terlampir kami sampaikan dokumen persiapan swakelola tipe 3 dimaksud. Memperhatikan hal tersebut dalam hal saudara bersedia untuk menjadi pelaksana swakelola agar menyampaikan surat pernyataan minat dan portofolio. Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. Pejabat pembuat komitmen, saya sendiri Astrid Barbalina Margareta Kols. Kemudian setelah diterima oleh IBI, apabila mereka berminat sebagai calon pelaksana swakelola tipe 3, maka harus menyampaikan surat pernyataan minat dan portofolio. Ini surat pernyataan minat tentunya seperti ini dari Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X kepada pejabat pembuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kota X di tempat perihal penyampaian minat sebagai pelaksana swakelola pada pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Isi suratnya itu antara lain sehubungan dengan surat Bapak Ibu, nomor untuk penomoran nanti disesuaikan dengan format penomoran dari instansi masing-masing. Bersama ini disampaikan bahwa Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X menyampaikan minat sebagai pelaksana swakelola tipe 3 pada paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Sebagai pemenuhan persyaratan, berikut ini kami lampirkan portofolio dan dokumen-dokumen persyaratan pelaksana swakelola tipe 3. Selanjutnya kami akan mengikuti seluruh tahapan persiapan swakelola tipe 3 untuk paket pengadaan dimaksud dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Kemudian tanda tangan pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X Indira. Ya, untuk nama pimpinan organisasi karena tidak ada dalam buku kerja, jadi saya taruh saja namanya Indira. Kemudian setelah itu lampirkan juga formulir portofolio. Di dalamnya ada nama, nomor identitas, bisa KTP, SIM atau paspor. Yang saya cantumkan di sini adalah KTP. Kemudian jabatan di dalam organisasi, pimpinan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X, bertindak untuk dan atas nama Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X.
Kemudian taruh alamatnya di kota X. Ini adalah menyatakan dengan sesungguhnya, ini formnya sudah ada, sampai ke data-data umum. Data umum berupa nama organisasi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X, tahun pendirian, visi misi organisasi. Untuk akte pendirian dan tahun pendiriannya nanti bisa disesuaikan dengan data akta pendirian. Visi misi, kemudian uraian singkat bidang kegiatan organisasi. Organisasi Bidan Profesional Indonesia berfungsi sebagai pengontrol bagi anggotanya dan bertujuan menjaga, mengendalikan mutu pelayanan dan pengabdian profesi bidan dengan melakukan upaya mempertahankan dan menjaga mutu profesionalisme guna memberi perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima jasa dan bidan sendiri sebagai pemberi jasa pelayanan. Uraian singkat dari bidang kegiatan organisasi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Kemudian data administrasi dalam landasan hukum pendirian. Untuk nomor akte, tanggal, nomor pengesahan badan hukum disesuaikan dengan data yang valid, data asli dari organisasi tersebut, organisasi yang dimaksud. Kemudian nama pimpinannya Indira, ketua tim pelaksananya adalah Oktadiansyah, seperti yang sudah ada di dalam buku kerja. Ketua tim pelaksana dari Ikatan Bidan Indonesia, itu ketuanya Oktadiansyah. Jabatan ketua tim pelaksana dalam organisasi adalah ketua bidang pelatihan. Alamat korespondensi yaitu di kota X. Status milik sendiri, masukkan nomor telepon, fax, nomor alamat email. Data-data itu harus diisi dan dilengkapi. Kemudian untuk NPWP juga, surat keterangan status wajib pajak, terus nama-nama pengurus organisasi profesi, data personil sebagai calon tim pelaksana swakelola. Ini adalah data personil tim pelaksana, itu Oktadiansyah sebagai ketua, Dwi Handayani dan Kartoni. Ini adalah data-datanya, ada usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan atau kegiatan yang pernah dilaksanakan, terus posisi pada kegiatan yang sebelumnya itu apa, terus status pegawai. Kemudian data pengalaman 3 tahun terakhir. Itu data-data ini harus diisi dan dilengkapi ya. Kemudian data pekerjaan yang sedang dilaksanakan juga harus dilengkapi, ditandatangani, ditaruh nama tempat, terus tanggal, bulan, tahun, Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X, nama Indira, jabatan ketua. Setelah itu dibuatlah formulir pengalaman detail personel, mulai dari Oktadiansyah. Nama pekerjaan yang pernah dilaksanakan adalah penyuluhan gizi seimbang pada ibu hamil. Masukkan nomor kontrak, tanggal kontrak sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat. Terus surat keterangan pemberi pekerjaan juga nomornya dimasukkan. Total nilai kontrak, masukkan juga uraian pekerjaan, memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu muda di Kota X terkait pemberian gizi seimbang pada ibu hamil. Nama pemberi pekerjaan adalah Dinas Kesehatan Kota X, alamat pemberi pekerjaan, telepon pemberi pekerjaan, dan email harus dimasukkan, dilengkapi. Data-datanya harus dilengkapi ya. Kemudian deskripsi kesamaan sesuai dengan metodologi pelaksanaan kegiatan, yaitu penyuluhan dilakukan dengan cara presentasi dan edukasi. Kemudian karakteristiknya itu tersebar di 5 kecamatan di Kota X. Formulir yang kedua, data detail personel itu dari Dwi Handayani. Masukkan nama pekerjaannya penyuluhan tumbuh kembang balita. Ini pekerjaan yang pernah dilaksanakan oleh Ibu Dwi Handayani.
penyuluhan tumbuh kembang wanita. Nomor kontraknya, tanggal kontrak dimasukkan, tanggal selesai juga dimasukkan sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat dan ditandatangani bersama. Surat keterangan pemberi pekerjaan juga harus dimasukkan nomornya. Total nilai kontraknya 30 juta rupiah. Uraian pekerjaan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang ada di Kota X terkait tumbuh kembang balita. Nama pemberi kerja, alamat pemberi kerja, telepon pemberi kerja, dan email juga harus dilengkapi. Terus metodologi pelaksananya adalah penyuluhan dilakukan dengan cara presentasi dan edukasi. Karakteristiknya itu tersebar di 7 kecamatan di Kota X. Ya, kegiatan ini tersebar di 7 kecamatan di Kota X. Pengalaman detail personil berikutnya itu atas nama Kartoni. Nama pekerjaannya adalah penyuluhan kesehatan ibu dan anak. Nomor kontrak, tanggal selesai, surat keterangan pemberi pekerjaan, total nilai kontrak, semuanya harus dimasukkan. Kemudian uraian pekerjaan memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu di Kota X terkait kesehatan ibu dan anak. Nama pemberi pekerjaan, alamat, telepon pemberi pekerjaan, email. Data-datanya harus dilengkapi. Metodologi penyuluhan dilakukan dengan cara presentasi dan edukasi juga. Karakteristiknya, kegiatan ini tersebar di 7 kecamatan di Kota X. Itu adalah detail data dari personel. Setelah itu dibuat kertas kerja pemeriksaan persyaratan dilakukan pemeriksaan persyaratan dokumen yang disyaratkan oleh tim persiapan. Itu antara lain KTP, SIM, paspor, pimpinan organisasi profesi, bukti penguasaan kantor, akta pendirian organisasi profesi, bukti pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, izin dari Dewan Pengurus Pusat, ADART, NPWP. Ini data-data ini sudah disyaratkan. Artinya untuk data-data apa saja itu sudah dibuat di dalam kertas kerja pemeriksaan, tinggal diperiksa oleh tim persiapan. Kalau ada, maka keterangannya memenuhi. Kalau tidak ada, berarti tidak memenuhi. Kemudian tim persiapan menandatangani kertas kerja pemeriksaan persyaratan. Ini adalah contoh kertas kerja evaluasi portofolio. Unsur yang dievaluasi: pengalaman pelaksana swakelola, pengalaman personel tetap sebagai pelaksana swakelola. Hasilnya apakah memenuhi ataukah tidak memenuhi. Karena sudah memenuhi, kita buat kesimpulan bahwa penyedia memenuhi kriteria sebagai penyedia swakelola. Kemudian ditandatangani oleh tim persiapan. Setelah dokumen-dokumen itu diperiksa, dokumen persyaratan diperiksa, dibuat laporan usulan pelaksana swakelola oleh PPK kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Untuk menetapkan sebagai pelaksana swakelola dan ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal dan RAB oleh pelaksana swakelola. Kemudian dibuatlah proposal pelaksana swakelola. Halaman judul, daftar isi, halaman depannya ada nama paket, penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Instansi penanggung jawab anggaran adalah Dinas Kesehatan Kota X. Kemudian tahun anggaran pelaksana pekerjaan 2024, sasaran output. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah 2.100 ibu hamil di 10 kecamatan. Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang ada di Kota X. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 1
1 hari kalender, karena hanya dibuat 1 hari, tanggal 18 Mei 2024. Rencana anggaran biayanya 170 juta rupiah. Pelaksana pekerjaan Oktariansyah, Di Handayani, dan Kartoni. Nama organisasi Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X. Nomor pengesahan Badan Hukum. Bidang kegiatan penyuluhan atau edukasi. Alamat korespondensi adalah Kota X. Ditandatangani oleh pimpinan organisasi profesi Ikatan Badan Indonesia Regional Kota X. Kemudian di dalamnya terdapat latar belakang, metodologi pelaksanaan kegiatan, rencana penggunaan personil, rencana jadwal pelaksana kegiatan, mitigasi risiko, monitoring dan evaluasi. Ini adalah proposal pelaksana swaklola. Setelah itu dibuat rencana anggaran biaya oleh asosiasi profesi. Rencana anggaran biaya ini usulan dari IBI Regional Kota X. Di dalamnya ada uraian pekerjaan, satuan volume harga satuan, dan jumlah harga. Dan pekerjaan sudah ada di dalam form, yaitu biaya personil, ketua anggota 1, ketua tim anggota 1, anggota 2, biaya kegiatan, transportasi, dokumentasi, konsumsi, pembuatan laporan pendahuluan, laporan akhir, biaya administrasi, biaya komunikasi, alat tulis kantor, dan penyimpanan data. Masukkan satuannya dan volumenya, kemudian dimasukkan juga harga satuannya. Total biayanya 170 juta rupiah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemudian ditandatangani oleh pimpinan organisasi IBI Regional Kota X. Di bawah keterangan bahwa uraian pekerjaan satuan dan volume disesuaikan dengan metodologi pelaksanaan pekerjaan, dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu dibuatlah jadi setelah dibuat RAB, setelah dibuat proposal dan RAB, maka PPK dan tim persiapan mengadakan rapat untuk mereview untuk proposal dan RAB apakah sesuai, apakah PPK dan tim persiapan menyetujui proposal dan RAB yang sudah dibuat ataukah tidak. Kalau disetujui, dibuatlah berita acara hasil review. Ya, ini untuk nomornya disesuaikan nanti dengan penomoran dari instansi. Untuk tanggal juga nanti disesuaikan saja. Terus kami selaku pejabat pemuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kota X dan tim persiapan telah melakukan rapat review proposal kegiatan dan RAB untuk paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Instansi penanggung jawab anggaran adalah Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Sasaran output, adapun sasaran dari kegiatan ini adalah 2.100 ibu hamil di 10 kecamatan. Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang ada di Kota X. Dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Jadi dimasukkan hal-hal apa yang disepakati dalam rapat. Yang saya ambil adalah PPK dan tim persiapan swaklola telah menyetujui proposal dan RAB yang diajukan oleh tim pelaksana swaklola penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Ditandatangani tim persiapan di sebelah kiri, ditetapkan oleh pejabat pemuat komitmen di sebelah kanan. Setelah itu juga
periksa negosiasi teknis harga untuk rencana anggaran biaya yang sudah dibuat oleh Asosiasi Profesi IB Regional Kota X. Pada hari ini Jumat, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Raya nomor 36 Kota X 50111, kami selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kota X dan perwakilan Ikatan Badan Indonesia Regional Kota X selaku pelaksana swaklola telah melakukan negosiasi teknis dan harga. Jadi setelah dibuat RAB, juga dilakukan negosiasi teknis dan harga untuk paket pengadaan, penyuluhan, pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Instansi penanggung jawab anggaran Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Sasaran output, adapun sasaran dari kegiatan ini adalah 2.100 ibu hamil di 10 kecamatan. Output kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan yang ada di Kota X. Kemudian hal-hal apa yang disepakati dalam rapat? Yang pertama, hasil dari negosiasi teknis sebagai berikut. Hasil usulan teknis yang diajukan dalam dokumen teknis telah mengacu pada ruang lingkup dan sasaran pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan dalam rangka acuan kerja. Jadi dimasukkan di dalam berita acara semua apa yang disepakati dalam rapat negosiasi harga teknis dan negosiasi teknis dan harga. Kemudian hasil negosiasi harga sebagai berikut. Terhadap personil harga penawaran wajar dan tidak terdapat harga timpang. Terhadap biaya kegiatan, pelaporan, dan administrasi harga penawaran wajar dan tidak terdapat harga timpang. Harga hasil negosiasi menjadi 170 juta rupiah. Jadi tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi 170 juta itu disepakati. Kemudian dilakukan demikian berita acara hasil negosiasi teknis dan harga ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pimpinan pelaksana swaklola Indira menandatangani sebelah kiri, kemudian pejabat pembuat komitmen saya sendiri Astri Berbalina Margarita Kos tanda tangani sebelah kanan. Setelah itu dibuat berita acara persiapan penandatanganan kontrak karena harga sudah disepakati, maka dibuat persiapan penandatanganan kontrak. Kami selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Kesehatan Kota X dan perwakilan Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X selaku pelaksana swaklola telah melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak untuk paket pengadaan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Instansi penanggung jawab Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran sasaran output juga dimasukkan. Kemudian dalam rapat tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut. Kegiatan dilaksanakan tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan berlangsung selama 1 hari kalender. Nilai kontrak yang disepakati 170 juta rupiah. Pimpinan pelaksana swaklola Indira menandatangani sebelah kiri dan pejabat pembuat komitmen saya sendiri Astri Berbalina Margarita Kos tanda tangani sebelah kanan. Demikian berita acara hasil persiapan penandatanganan kontrak ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Baik, ini adalah penjelasan dari lampiran 10 dari tugas yang diberikan dalam buku kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.